mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno ikut menandatangani untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Otomatis Tri Sutrisno dihujat oleh warga. Ya, sudah tua tetapi kelakuannya kayak anak kecil. Tokoh senior Indonesia mendukung copot Gibran demi masa depan Indonesia. Guys, sebelumnya cukup ramai kabar tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Bahkan tuntutan yang ditandatangani para mantan petinggi TNI itu didukung oleh tokoh senior Indonesia loh, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sekaligus mantan Wakil Presiden ke-6 Indonesia. Tri Sutrisno mendukung tuntutan buat mencopot Gibran dari posisinya demi masa depan Indonesia. Menurut analis politik dan militer yaitu Selamat Ginting, Tri Sutrisno bahkan juga udah buat pesan buat Prabowo loh. Apalagi menurut penjelasan Tri Sutrisno, banyak banget purnawirawan TNI yang punya pemikiran yang sama. Kalau menurut kalian, emang Gibran ini masih bisa dicopot dari jabatannya, guys? Padahal justru harusnya membantu presiden dengan memberikan semacam petisi, lakukan ini Pak, lakukan ini yang sifatnya produktif, ya kan? Tetapi kan enggak, yang dilakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Nah, sebagai relawannya Pak Jokowi, Bro Kanjeng melihat fenomena ini, fenomena apa? Iya. Iya. Lucu aja. Lucu aja. Jadi kalau saya melihat ini Nggak marah, Bro Kanjeng apa? enggak. Mereka melakukan. Jalan-jalan enggak. Ini lagi puber. Wah, puber yang kelima. Puber terakhir. Oh, puber terakhir. Iya. Jadi kalau ditanyakan ke seluruh rakyat Indonesia, sikap seperti jenderal-jenderal ini menyatakan demikian, saya yakin 90% itu menuding tuh jenderal-jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Banyak tanggapan negatif itu. Saya lihat di YouTube, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Ini ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Oh ya, ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan, ini bukan zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru itu, presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan. Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ya. Nah, apa urusannya dengan jenderal-jenderal ini? Nah, ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Emang saya kelihatan serius Pak Kanjeng? Iya, kalau dibawa serius nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Iya. Coba lihat Pak Tri sudah ompong begitu, ya kan? Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini. Orang yang saya hormatin loh, wakil presiden itu. Mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima. Jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya, saya yakin ya kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Oh ya, dijerumuskan. Dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus diuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat Iya. anaknya Pak Tri itu ada 2 yang jenderal juga, Jenderal Angkatan Darat sama Belum Jenderal mantunya. Polisi. Belum lagi mantunya Pak Riamizar. Iya. Iya kan? Coba. Padahal kan Dia mengabdi ke negara, yang mengabdi kalau ke Pak pemerintah. Riamizar sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Iya kan? Ini kan ada unsur. Jadi gini, kalau saya bilang ada dua. Insubordinasi nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin. Yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahrul Raji. Pak Fahrul Raji kan tetangga saya. Tetangga saya itu berjuang sama Pak Fahrul Raji itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Oh, iya. Ya. Saya udah ingatkan ke Mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata dia ngefans sama FPI.
Sudah tahu bahwa ini ada kelompok yang sudah dilarang. Kok kenapa? Nah, kalau saya melihat ya, ini settingan. Apa misi Pak Fahrul Razi dan para jenderal-jenderal mantan ini Ya. untuk seperti yang tadi Bro Norman katakan menjerumuskan Pak Tri? Apa misinya kalau begitu? Analisa saya yang pertama Ya. tadi, dijerumuskan. Ya, Misinya apa? mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan tanpa dibaca lagi. Tapi kan Pak Tri belum pikun Bro Kanjeng. Bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna, Benar, mendengar, kan? benar. Oh ini nggak benar atau ini Benar. Kalau seandainya betul apa yang dikatakan bahwa itu tamat riwayatnya Pak Tri. Tamat riwayatnya Pak Tri di mata masyarakat. oh di mata masa. Nah, di mata pengagumnya, di mata para purnawirawan. Pak Tri orang dihormatin kok. Pak Jokowi sangat menghormati banget. Iya 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 iya. Ya kan setiap ada acara Pak Tri selalu dipanggil. Kok kenapa jadi demikian? Nah, saya tidak berburuk sangka ya. Pak Tri tiba-tiba berubah. Ya mungkin ini dimanfaatin. Nah, kalau ini dimanfaatin, usut. Ini siapa nih janda-janda yang kurang ajar ini? Kategorinya udah kurang ajar. menurut Kurang Bro ajar. Norman. Saya anggap otak udang semua di sini. Tapi kalau otak udang itu kan otak udang itu apa itu ya? Isinya busuk semua. Jadi kalau sudah otak busuk, semua busuk dianggapnya. Sayang sekali ya. Sayang. Ya. Padahal mereka di masa aktif. Waduh, kita sebagai hormatin dinas ya militer tentara. kan Kenapa? mereka- Saya ini anak kolong masalahnya. Oh, Saya berani. Ini nggak benar ini. orang dihormati tiba-tiba justru Waduh. melakukan Di masa semacam tuanya manuver. Pak Tri, tiba-tiba hanya sedikit masalahnya. Dia menandatanganin itu, ya kan, tidak konstitusi, suruh copot si Gibran. Ya sedangkan Gibran aja dipilih oleh rakyat Indonesia, itu masalahnya. Mimpi gitu ya. Sama Mungkin- saja mendenial hasil pemilu, hasil Ya. pilpres. Pilihan 58% penduduk hampir 100 juta loh itu Pak Kanjeng. Makanya. Jadi kalau saya melihat, ada satu yang Kopassus, lagi satu itu. Oh, kalau Pak Sunyako itu memang sudah lama. Ya, nah inilah Apa, kelompoknya. antitesisnya Pak Jokowi. Betul, jadi mereka ini kelompoknya Anies semua nih. Oh, Ya, jadi kelompoknya Anies ini, salah satu ini. Belum nanti kelompoknya Rapi Harun. Kalau seandainya betul apa yang dikatakan bahwa itu tamat riwayatnya Pak Tri. Tamat riwayatnya Pak Tri di mata masyarakat. oh di mata masa. Ya, di mata pengagumnya, di mata para purnawirawan. Pak Tri orang dihormatin kok. Pak Jokowi sangat menghormati banget. Iya 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 iya. Ya kan setiap ada acara Pak Tri selalu dipanggil. Kok kenapa jadi demikian? Nah, saya tidak berburuk sangka ya. Pak Tri tiba-tiba berubah. Ya mungkin ini dimanfaatin. Nah, kalau ini dimanfaatin, usut. Ini siapa nih janda-janda yang kurang ajar ini? Kategorinya udah kurang ajar. menurut Kurang Bro ajar. Norman. Saya anggap otak udang semua di sini. Tapi kalau otak udang itu kan otak udang itu apa itu ya? Isinya busuk semua. Jadi kalau sudah otak busuk, semua busuk dianggapnya. Sayang sekali ya. Sayang. Ya. Padahal mereka di masa aktif. Waduh, kita sebagai hormatin dinas ya militer tentara. kan Kenapa? mereka- Saya ini anak kolong masalahnya. Oh, Saya berani. Ini nggak benar ini. orang dihormati tiba-tiba justru Waduh. melakukan Di masa semacam tuanya Pak manuver. Tri, tiba-tiba hanya sedikit masalahnya. Dia menandatanganin itu, ya kan, tidak konstitusi, suruh copot si Gibran. Ya sedangkan Gibran aja dipilih oleh rakyat Indonesia, itu masalahnya. Mimpi gitu ya. Sama Mungkin- saja mendenial hasil pemilu, hasil Ya. pilpres. Pilihan 58% penduduk hampir 100 juta loh itu Pak Kanjeng. Makanya. Jadi kalau saya melihat, ada satu yang Kopassus, lagi satu itu. Oh, kalau Pak Sunyako itu memang sudah lama. Ya, nah inilah Apa, kelompoknya. antitesisnya Pak Jokowi. Betul, jadi mereka ini kelompoknya Anies semua nih. Oh, Ya, jadi kelompoknya Anies ini, salah satu ini. Belum nanti kelompoknya Rapi Harun. Sosok Tri Sutrisno, ex-Panglima ABRI dukung rencana pencopotan Gibran sebagai Wapres. Tri Sutrisno, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali menjadi sorotan beberapa hari terakhir.
Hal ini tak lepas dari rencana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Menurut pemberitaan yang ada, Tri Sutrisno turut mendukung rencana pencopotan Gibran. Bahkan ex-wakil Presiden RI itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Selain Tri Sutrisno, ternyata ada ratusan pensiunan TNI yang mendukung rencana pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Pensiunan TNI itu terdiri dari beberapa matra. Mereka yang mendukung rencana pencopotan Gibran Rakabuming Raka berasal dari pensiunan TNI AD, AL, dan AU. Adapun jumlah pensiunan yang mendukung pencopotan Gibran yakni 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Dikutip dari laman resmi Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Tri Sutrisno lahir di Surabaya, 15 November 1935. Pria kelahiran 15 November 1935 ini adalah anak ketiga dari pasangan Soebandi dan Mardiah. Awal mula karirnya di militer yakni saat ia berusia 21 tahun tepatnya tahun 1956, ia diterima menjadi taruna Akademi Teknik Angkatan Darat. Baru setahun menjalani pendidikan, Tri Sutrisno sudah harus ikut berperang. Saat itulah ia mengawali karir militer sebagai prajurit yang turut bertempur melawan pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. 5 tahun setelahnya atau 1962, Tri Sutrisno terlibat dalam operasi pembebasan Irian Barat, disitulah ia mengenal Soeharto. Kala itu, Soeharto yang sudah berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi. Kedekatan antara Tri Sutrisno dengan Soeharto terjalin dari tugas tersebut. Soeharto kemudian terpilih menjadi Presiden kedua RI pada 1968. 4 tahun setelahnya yakni 1974, Tri Sutrisno ditunjuk Soeharto menjadi ajudannya, dari situlah karir Tri Sutrisno meroket. Tahun 1978, Tri diangkat menjadi Kepala Komando Daerah Staf di Kodam 16 Udayana, setahun kemudian ia menjadi Panglima Daerah Kodam 4 Sriwijaya. 4 tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Panglima Daerah Kodam 8 Jaya, dan ditempatkan di Jakarta. Agustus 1985 pangkat Tri Sutrisno dinaikkan lagi menjadi Letnan Jenderal. Saat itu Tri Sutrisno sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat mendampingi KSAD Jenderal TNI Rudhini. 10 bulan kemudian tepatnya Juni 1986, Tri Sutrisno diangkat menjadi KSAD menggantikan Rudhini. Tak sampai setahun yakni April 1987, dia naik jabatan ke tingkat tertinggi menjadi Jenderal. Jabatan KSAD diembannya selama 1,5 tahun, hingga pada awal 1988 ia dipromosikan menjadi Panglima ABRI menggantikan Jenderal TNI LB Moerdani. Tri Sutrisno akhirnya memimpin ABRI selama 5 tahun sejak 1988 hingga 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Tri Sutrisno terpilih menjadi Wakil Presiden RI dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993. Ia dicalonkan oleh fraksi ABRI MPR RI, mendahului pilihan terbuka dari Presiden Soeharto ketika itu. Tri Sutrisno tercatat menjadi Wakil Presiden Soeharto yang ketiga dari kalangan militer. Ia menjabat di kursi RI 2 persis setelah Sudarmono turun tahta. Tahun 1998 tugas Tri Sutrisno sebagai Wapres berakhir. Ia lantas digantikan oleh B.J. Habibie yang terpilih sebagai Wakil Presiden melalui Sidang Umum MPR 1998. Di sisi lain, diketahui istri Tri Sutrisno bernama Tuti Sutiawati atau akrab disapa Mami Tuti dan kini sudah berusia 84 tahun. Tutu Sutiawati dulunya adalah seorang guru, keduanya memiliki 7 anak. Mereka yakni Nora Tristina, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santiabudi, Nori Chandrawati, Isvan Fajar Satrio, Kunto Arif Wibowo, dan Natalia Indrasari. Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait adanya surat berisi 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satu tuntutannya adalah mendorong pencopotan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Wiranto, Prabowo menyatakan tetap menghormati dan memahami pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Memang saran itu disampaikan oleh forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas,
Di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025. Menurut dia, Presiden Prabowo dan para purnawirawan TNI merupakan satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, beliau memahami itu. Namun, tentunya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu, ucap mantan Panglima ABRI tersebut. Wiranto menegaskan, Presiden Prabowo tidak bisa langsung menjawab tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Apalagi, salah satu tuntutan itu adalah mendorong pencopotan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, karena dinilai proses pencawapresan Gibran yang diloloskan oleh MK telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Beliau perlu mempelajari isi dari statement itu, isi dari usulan itu, dipelajari satu persatu. Itu masalah-masalah yang tak ringan, itu fundamental. Lalu beliau juga presiden walau sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan beliau terbatas juga, yang menganut trias politica, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa mencampuri itu. Usulan itu bukan bidangnya presiden, ucap Wiranto. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Adapun para Purnawirawan Jenderal yang menandatangani surat tersebut bukanlah orang sembarangan, karena merupakan tokoh-tokoh penting yang pernah menduduki jabatan di pemerintahan seperti Menteri Agama, Menak, periode 2019 hingga 2020 dan Wakil Panglima TNI periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998 hingga 2002 Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan. Sementara itu, Wapres ke-6 RI periode 1993 hingga 1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, periode 1988 hingga 1993 Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno ikut pula menandatangani pernyataan sikap tersebut. Pernyataan sikap itu disampaikan saat mereka berkumpul dalam acara silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025. Dokumen pernyataan sikap dibingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih bertuliskan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendukung Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan NKRI." Selain pergantian Wapres Gibran lewat MPR, tuntutan mereka juga mendesak Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin, ya, 8 butir itu, ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi, ya, telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, ya, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa Sabta Marga, ya, dan Sumpah Prajurit itu, ya. Oleh karena itu beliau memahami itu, ya. Namun tentunya Presiden
sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga panglima tertinggi TNI ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id. Saya baru saja dikirimi sebuah video dan pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI. Ini yang mengirim adalah Manusia Merdeka Said Didu. Isinya membuat saya terkejut karena ini rupanya ada ratusan perwira tinggi TNI, terdiri dari lebih dari 100 jenderal, puluhan laksamana, dan kemudian marskal. Ini berarti di Angkatan Laut dan Angkatan Udara, plus hampir 100 orang kolonel yang mengeluarkan 8 pernyataan sikap yang sangat keras. Salah satu poinnya itu adalah mendesak MPR untuk memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming ya, karena dia terpilih melalui atau proses pemilihannya melanggar Mahkamah Konstitusi. Melanggar konstitusi ya, yang proses curang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang membuat saya lebih terkejut lagi karena pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 3 mantan kepala staf
TNI, itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Di bawahnya itu ada yang menandatangani, mengetahuinya itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Anda pasti tahu ini adalah mantan Panglima TNI, pernah jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan juga mantan Wakil Presiden di eranya Pak Harto. Ini jenderal yang sudah sangat senior, sangat sepuh, dan sekarang ini paling dituakan, paling dihormati di kalangan TNI. Tapi jauh ini saya tahu ya karena beliau sepuh, jadi aktivitas yang seperti ini sudah sangat terbatas. Jadi kalau sampai kemudian Pak Tri Sutrisno ikut mengetahui, ini saya kira nggak main-main lagi. Ini berarti bisa dianggap merupakan sikap dari ya para purnawirawan TNI. Ini karena tadi saya sebut beliau sekarang adalah satu tokoh yang paling dituakan, tokoh paling sepuh dan sangat dihormati. Ini bukan hanya karena jabatan yang tinggi, pernah menjadi wakil presiden, tetapi juga karena sikapnya yang selama ini yang dia layak diteladani oleh para junior-juniornya di lingkungan TNI. Kalau sampai beliau, ini Pak Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno turun gunung, mau menandatangani itu dan menyatakan mengetahui pernyataan 8 sikap tadi itu, pasti ini ada yang sangat serius. Artinya ya benar-benar situasi sedang sangat tidak baik-baik. Seperti biasa kan kalau ada berita semacam ini, saya mencoba menelusurinya. Walaupun ini yang mengirim adalah Manusia Merdeka Said Didu. Saya menemukan beberapa media online memuatnya, tapi mereka rupanya ini mengutipnya dari channel Refli Harun. Yang kenapa saya kemudian mencoba bukan mempertanyakan informasi yang diberikan oleh Said Didu, tapi mencoba memverifikasi ya, itu karena pernyataan itu di bagian bawahnya tertulis itu bulannya Februari tanpa tanggal. Nah, dari video yang dikirim oleh Said Didu ada keterangan. Itu di situ ada tanggal 17 April 2025 dan ada itu disebut lokasi peristiwanya itu di Jakarta Utara. Dan rupanya di situ Manusia Merdeka ini Said Didu termasuk yang memberikan sambutan dan kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko dan Danjen Kopassus tahun 2007 sampai 2008. Kemudian juga ada mantan dan Kormar Letnan Jenderal TNI Soeharto, dan kemudian yang memberikan sambutan terakhir itu adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fahrul Rozi, Jenderal Purnawirawan Fahrul Rozi, dan juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yakni Marskal Slamet Subianto. Rupanya ini peristiwa penting ini tenggelam oleh hiruk-pikuk peristiwa di UGM ya, ketika para alumni dan aktivis itu mendatangi UGM mempertanyakan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo, dan kemudian kan pada tanggal 16-nya itu dilanjutkan dengan mereka mendatangi rumah dari Pak Jokowi di Kota Solo. Perhatian saya juga ke situ. Jadi ada peristiwa ini luput dari perhatian saya. Tapi karena ini peristiwa ini sangat penting, saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan yang dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Pernyataan sikap Purnawirawan prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai kata hukum politik dan kata tertib pemerintah. 2. Mendukung program kerja kabinet merah putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Seremban, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6.
korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pak Harun Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasman Sudarso, Jenderal TNI